Shalom kawan-kawan, apa kabar semua? Syukur karena kita dapat bertemu kembali dalam ibadah online remaja kita pada hari ini. Tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita nikmati puji-pujian dan renungan firman Tuhan sepanjang ibadah ini dengan ucapan syukur. Anda pasti diberkati. Selamat beribadah. Shalom para remaja, sebentar lagi kita akan masuk ke sesi pujian dan penyembahan. Sebelum itu, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk nafas yang telah Engkau berikan kepada kami sehingga pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa agar Engkau pulihkan keadaan COVID-19 yang masih menular pada saat ini. Biarlah Engkau yang memberi penyembuhan kepada pesakit-pesakit COVID-19. Kami juga mohon agar vaksin dapat ditemui secepat mungkin. Berilah juga kekuatan kepada semua frontliners. Pimpinlah dan lindungilah mereka daripada penyakit COVID-19. Kami juga mau berdoa untuk jemaat SIB Bandaraya Kota Kinabalu agar iman mereka terus bertumbuh dan dikuatkan melalui ibadah-ibadah online gereja. Juga agar hubungan mereka dengan Tuhan semakin dekat dan intim. Sebentar lagi kami akan memuji dan menyembah Engkau, seterusnya mendengar firman-Mu. Siapkanlah hati para remaja agar ada sukacita dan kerinduan untuk memuji dan menyembah Engkau. Pimpinlah juga kami agar kami terus fokus dan dapat memahami firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semua, selamat hari Minggu. Saya percaya walau apapun pergumulan kita pada saat ini, tetapi saya percaya bahwa Tuhan akan sentiasa memberikan kita kekuatan dan kasih setia Tuhan itu sentiasa ada untuk kita. Amin. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu,
Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, terpujilah nama Tuhan kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa,
bertemu dalam kebaktian online dimanapun kamu para remaja berada. Saya berharap semua sejahtera dalam pimpinan Tuhan setiap waktu. Nah, pada minggu ini kita akan mempelajari firman Tuhan yang bertajuk pemberian. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu dan saya pimpin dalam doa. Bapa Surgawi, kami datang padamu, kami sangat mengucap syukur karena boleh belajar lagi firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tajuk pemberian. Kami menyerahkan masa ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin dari awal hingga akhir. Dan juga menemani kami belajar supaya kebenaran firman ini dapat kami pahami dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami, khusus dalam konteks pemberian. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami menyerahkan masa ini hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke. Nah, rujukan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Lukas 21 ayat 1 hingga 4. Oke, saya bacakan bahagian ini. Yesus memandang di sekeliling lalu nampak orang kaya memasukkan uang mereka ke dalam peti persembahan. Dia nampak juga seorang balu yang sangat miskin memasukkan 2 keping uang tembaga. Lalu Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, balu yang miskin ini telah memasukkan lebih banyak daripada semua yang lain. Karena yang lain memasukkan persembahan daripada kemewahan masing-masing, tetapi perempuan ini walaupun sangat miskin telah memasukkan seluruh nafkahnya." Oke. Nah, mengapa kita perlu memberi persembahan? Ada beberapa alasan. Antaranya, kita memberi persembahan kepada Tuhan karena itu merupakan satu kesyukuran kita atas kasih-Nya. Yesus telah menunjukkan kasih-Nya untuk kita dengan mengorbankan dirinya ganti kita agar kita dapat diselamatkan. Maka wajarlah kita dengan secara sukarela menyatakan kesyukuran kepada Tuhan dengan cara memberi kepada Dia, karena Dia telah melakukan satu karya yang sangat agung untuk keselamatan kita. Kita juga memberi persembahan karena ia merupakan satu ibadah kita kepada Tuhan. Kita menghormati dan memuliakan Tuhan melalui persembahan kita. Amsal 3:9 mengatakan, "Hormatilah Tuhan dengan memberi persembahan daripada harta benda dan hasil tanamanmu yang terbaik." Jadi, memberikan persembahan juga merupakan ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Oke, kita memberi persembahan karena apa yang ada pada kita sebenarnya semua adalah milik Tuhan. Jadi, kalau yang merupakan milik Tuhan, maka wajarlah diberikan kembali kepada Tuhan. Dalam Roma 11:36 mengatakan, "Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya." Jadi, kalau dalam soal memberi, biasanya kita memberikan persembahan di gereja, ya kan? Nah, kita memberikan persembahan di gereja di mana kita berbakti karena kita menyokong pekerjaan Tuhan di tempat itu. Menyokong para hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan tersebut, dan kita juga menyokong perluasan kerajaan Tuhan yang dilaksanakan melalui gereja itu. Nah, dalam pembacaan kita sebentar tadi, kita melihat ada 2 kategori persembahan. Pertama, persembahan yang banyak sekali, dan yang kedua, persembahan yang teramat-amatlah sedikit. Oke, jadi Yesus mengetahui kedua-dua persembahan itu. Ternyata yang mendapat pujian adalah persembahan dari seorang balu yang sangat miskin. Nah, firman Tuhan mengatakan balu itu memberikan persembahan hanya 2 keping uang tembaga. Terjemahan lain mengatakan 2 peser. Oke, menurut Kamus Alkitab yang menjelaskan bahwa 2 keping uang tembaga atau 2 peser ini dikatakan sangat kecil nilainya, nilai mata uang pada waktu itu. Nah,
Mengapa Yesus memuji persembahan balu itu? Persembahan balu itu mendapat tempat dalam hati Yesus karena balu miskin itu mempunyai hati nurani dalam soal memberi. Orang boleh memberikan begitu banyak sekali jumlahnya, oke? Itu pun sesuatu yang baik. Tetapi apa yang diperhatikan oleh Yesus adalah persembahan dari hati yang sangat-sangat murni. Jadi persembahan sejati itu bermula dari hati. Balu ini mempunyai hati yang sangat ikhlas, tulus ikhlas dalam konteks memberi persembahan kepada Tuhan. Dapat diperhatikan juga, balu itu memperlihatkan suatu penyerahan total kepada Tuhan. Persembahan yang diberikan hanyalah 2 keping uang tembaga, nilai yang amat kecil, tetapi mendapat pujian. Nah, kalau dilihat dari latar belakang kehidupannya, balu ini tergolong dari kelompok yang sangat miskin, tetapi dia telah memberikan semua uang yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Pemberian yang terbesar karena ia merupakan pemberian dari seluruh miliknya. Nah, apa yang dapat kita pelajari daripada firman Tuhan ini? Yaitu yang pertama, kita dapat perhatikan juga di situ bahwa Tuhan tidak menilai apa yang kelihatan, tetapi Dia menilai apa yang tersembunyi, yakni hati yang tersembunyi. Tuhan pun tidak menilai jumlah yang diberikan, banyak atau kecil, tetap dapat diterima oleh Tuhan. Tetapi yang sangat penting adalah kesediaan untuk berkorban. Jika diukur berdasarkan pandangan mata, jumlah pemberian yang sangat kecil dan tidak bernilai dengan persembahan yang lain, itu yang dipersembahkan oleh balu itu. Tetapi pandangan Tuhan itulah persembahan yang sangat-sangat besar nilainya. Nah, kita dapat belajar juga dari bahagian ini ialah Tuhan melihat iman. Walau dalam keadaan miskin, balu tersebut mempunyai keinginan untuk terlibat, memberi seberapa yang mampu. Kita dapat belajar bahwa yang berkekurangan pun boleh terlibat dalam memberi. Balu ini telah memberikan satu contoh, satu model yang sangat indah. Satu inspirasi yang dapat kita pelajari ialah bahwa kemiskinan bukanlah alasan untuk tidak memberi. Balu miskin ini meletakkan imannya kepada Tuhan dan bukan pada harta miliknya. Coba kita pikir, pada waktu balu ini mempersembahkan seluruh hartanya, ada lagi yang tertinggal untuk membantu kelangsungan hidupnya. Tapi kita melihat dan kita pelajari, ya, kita lihat dan pelajari bahwa inilah iman. Balu itu tidak khawatir tentang bagaimana kehidupan seterusnya, karena keyakinannya bahwa Tuhan pasti memenuhi keperluannya. Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang tidak pernah dibatasi oleh apapun juga. Jadi oleh iman, balu itu melangkah dengan penuh keyakinan kepada Tuhan. Kita juga dapat belajar bahwa nilai persembahan tidak ditentukan oleh jumlah, melainkan kesungguhan memberi dengan rasa syukur. Melalui hati yang tulus ikhlas, kita pun dapat memberi persembahan yang sememangnya kepunyaan Tuhan. Banyak atau sedikit persembahan kita yang dapat kita berikan semuanya dari Tuhan dan untuk Tuhan. Tuhanlah sumber berkat bagi kita. Kita juga dapat belajar mengenai kesetiaan dalam memberi persembahan. Memberi dengan setia dalam apapun situasi. Nah, sebagai satu hal yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita ialah marilah kita belajar untuk memberi kepada Tuhan dengan rasa hormat dan syukur kepada Tuhan karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Dan persembahan yang sejati lahir dari ketulusan hati dan kesediaan untuk berkorban. Mungkin sumber keuangan Anda semua para remaja pada masa ini
adalah dari keluarga masing-masing. Tapi saya percaya bahwa kamu semua masih dapat belajar memberi persembahan untuk Tuhan sesuai dengan kemampuan Anda. Jadi, berilah dengan sukacita. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Oke, jadi belajarlah memberi dengan sukacita. Jadi demikianlah firman Tuhan yang kita dapat pelajari pada pagi hari ini. Kiranya ini dapat terus mendorong kita untuk melakukan bagian kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan karena kami belajar tentang hal pemberian pada pagi hari ini. Dan kiranya Engkau terus memimpin tiap-tiap pribadi kami, supaya kami pun mempunyai suatu kesetiaan untuk melaksanakan bagian kami dalam konteks pemberian kepada Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan, supaya firman yang kami pelajari ini Tuhan tetap tinggal dalam hati kami, dan juga dapat memimpin kami secara terus-menerus untuk menjadi alat di tangan Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan yang setia dalam melaksanakan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Puji dan termulia namamu. Di dalam dan atas nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa semuanya ini. Amin. In the presence of my Savior. Shalom kawan-kawan. Ayat kunci pelajaran kita pada minggu ini diambil daripada Injil Lukas bab 21 ayat 3 hingga 4. Yesus berkata, "Ketahuilah, pembalu ini memberikan persembahan yang lebih besar nilainya daripada semua orang lain. Orang lain memberikan persembahan daripada kelebihan kekayaan mereka. Tapi balu ini, walaupun sangat miskin, mendermakan semua nafkahnya." Baiklah kawan-kawan, pertanyaan untuk pelajaran kita hari ini adalah: pertama, mengapakah orang memberikan persembahan uang di gereja? Apakah gunaan uang itu? Kedua, mengapa Yesus berkata bahwa balu itu memasukkan uang yang lebih banyak daripada semua orang yang lain, sedangkan dia hanya memasukkan 2 uang shilling? Baiklah, sebarang respon Anda boleh dikongsikan kepada pelayanan remaja Esabi Bandaraya Kota Kinabalu di alamat seperti yang tertera di bawah. Semoga kita akan terus memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati. Bapa Surgawi, terima kasih karena penyertaan-Mu dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan, penyertaan, pimpinan dan pelindungan-Mu untuk tiap-tiap pribadi kami. Kami berdoa Tuhan, di kuasa-Mu, kedaulatan-Mu, kami terlindung dari segala sesuatu yang tidak baik. Kami mengucap syukur atas kasih dan kesetiaan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nampaknya kita sudah sampai ke penghujung ibadah online remaja kita pada hari ini. Saya percaya kita semua telah diberkati dengan puji-pujian dan renungan firman Tuhan sebentar tadi. Jadi kawan-kawan, sebarang maklum balas, bolehlah komen di bagian komen di bawah. Dan sebelum saya mengakhiri ibadah pada hari ini, saya ingin memberi pantun 4 karat. Jalan terus, jumpa payah. Tak ikut kata, salah arah. Coronavirus sangat berbahaya. Marilah kita duduk di rumah. Stay at home, stay safe. Dan semoga kita berjumpa lagi.
Tuhan memberkati. Bye. My soul